Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Salat fardu yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu itu memiliki 17 rukun. Pertama adalah niat melakukan sholat yang kita lakukan di dalam hati. Menyengaja sholat itu tempatnya di dalam hati. Sedangkan yang dilafalkan usolli fardhu dhuhri umpama arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, itu ucapan yang dilafadzkan di lisan. Ini hukumnya sunnah. Sedangkan yang wajib itu menyengajanya kita di dalam hati untuk melakukan sholat tertentu seraya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu di dalam hati Allahu Akbar itu sambil menyengaja sesuatu, ya, menyengaja sholat tertentu. Itu namanya niat. Artinya bahwa niat itu pekerjaan hati, tugas hati kita yang dilakukan seraya takbiratul ihram. Terus rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu takbir yang kita lakukan pada saat awal kita sholat. Dinamakan takbiratul ihram karena sejak takbir itu diucapkan maka kita diharamkan melakukan segala hal yang membatalkan sholat. Dinamakan takbiratul ihram karena takbir itu pertanda dimulainya kita diharamkan, dilarang melakukan segala hal yang membatalkan sholat. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Ini khusus pada sholat fardu. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Artinya selain sholat fardu, ya, sholat sunnah itu bisa kita lakukan dengan cara duduk, sekalipun kita bisa berdiri. Nah, rukun sholat yang ketiga ini, berdiri ini hanya spesial, khusus bagi mereka yang mampu berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, ya semampunya. Dia bisa duduk karena mampu duduk. Ketika berdiri tidak mampu berdiri, kemudian tidak mampu duduk, maka sholatnya bisa dilakukan dalam kondisi tiduran. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Lah, doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Jadi rukun yang keempat sekali lagi adalah membaca surat Al-Fatihah. Terhitung dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian akhir waladhdallin. Jadi Al-Fatihah itu sekali lagi termasuk surat Al-Fatihah itu di dalamnya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga menurut
Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ini harus dibaca pada saat kita sholat. Jadi sekali lagi bahwa rukun yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah sekalian dengan basmalahnya, ya. Karena basmalah ini menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu termasuk ayat Al-Fatihah, termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku'. Ruku' ini gerakan sholat yang kedua. Setelah takbiratul ihram, ya. Kemudian gerakan yang dua itu adalah ruku'. Gerakan yang kedua. Termasuk rukun yang kelima. Yaitu gerakan sholat yang dilakukan menunduk, badan kita menunduk sehingga membentuk siku, tangannya berpegang atau memegang lutut. Ini namanya ruku'. Setelah ruku', ya, tumak ninah di dalam ruku'. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu diam sejenak atau tenang sejenak, berhenti sejenak tanpa ada gerakan, sekadar berhentinya itu, lamanya itu sekadar bacaan tasbih subhanallah. Jadi amat sangat cepat sekali yang namanya tumak ninah itu. Subhanallah satu kali itu sudah terhitung tumak ninah. Tanpa tumak ninah, ruku' kita tidak sah. Seperti kita ruku' kemudian kok tangannya digoyang-goyang, atau badan kita digoyang-goyang, atau kepala kita digoyang-goyang begini, itu namanya belum tumakninah. Yang namanya tumakninah itu sekujur badan dalam posisi diam, terhenti sejenak, sekadar bacaan subhanallah. Itu rukuk. Jadi rukuk di dalamnya ada gerakan tumakninah. Jadi tumakninah di dalam rukuk itu adalah rukun yang ke-6. Setelah rukuk dan tumakninah, lalu iktidal. Iktidal ini gerakan sholat dalam posisi berdiri tegap yang kita lakukan setelah melakukan rukuk. Ini namanya iktidal. Ini rukun yang ke-7. Setelah iktidal, rukun yang ke-8 itu tumakninah di dalam iktidal. Jadi saat kita tegap berdiri setelah melakukan rukuk, itu kita harus tumakninah. Diam sejenak, anggota badan kita tidak boleh ada yang digerak-gerakkan selama sekadar bacaan subhanallah. Jadi kalau kita iktidal itu tidak boleh menggoyang-goyangkan tangan, tidak boleh menggoyang-goyangkan tangan, itu tidak boleh. Kemudian menggerak-gerakkan tangan atau menggerak-gerakkan kaki, tidak boleh. Harus dalam kondisi iktidal itu berhenti sejenak. Ada waktu tumakninahnya. Berhenti sejenak, ya, sekadar bacaan subhanallah. Kita tidak boleh menggerak-gerakkan anggota badan kita. Setelah tumakninah dalam iktidal, yang kita lakukan rukun berikutnya adalah rukun yang ke-9,
yaitu sujud. Sujud. Sujud antara dua sujud yang kita lakukan, dua kali sujud yang kita lakukan di tengah-tengahi dengan julus, dengan duduk. Jadi sujud ini adalah rukun yang ke-9. Nah, rukun yang ke-10-nya yaitu tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud. Artinya sujud kita harus kita lakukan secara tumakninah, yaitu berhenti sejenak tanpa ada yang digerakkan tubuh kita, tanpa ada yang digoyang-goyangkan tubuh kita, berhenti sejenak, sekadar bacaan tasbih subhanallah. Itu baru dikatakan sujudnya sah. Jadi sujudnya sah itu manakala sujud kita lakukan secara tumakninah. Jadi rukun yang ke-10 itu adalah tumakninah di dalam sujud. Kemudian yang ke-11 itu duduk. Duduk antara dua sujud. Itu rukun dari sholat. Kemudian yang ke-12 tumakninah di dalam duduk itu, di dalam julus itu. Artinya pada saat kita julus atau duduk antara dua sujud itu, kita harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu lagi-lagi adalah berhenti sejenak tanpa ada anggota badan yang bergerak. Lamanya sekadar bacaan subhanallah. Sekali lagi bahwa rukun yang ke-12 adalah tumakninah di dalam julus, di dalam duduk. Terus yang ke-13 yaitu julus tasyahud akhir. Julus duduk tasyahud akhir. Itu merupakan rukun yang ke-13. Jadi tasyahud itu membutuhkan duduk. Tasyahud akhir itu membutuhkan duduk. Lah duduknya itu adalah rukun sholat yang ke-13. Terus yang ke-14 ya. Yang ke-14 itu adalah tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatuh. At-tahiyat itu ya, itu namanya tasyahud. Lah tasyahud ini merupakan rukun sholat yang ke-14. Terus rukun yang ke-15 itu membaca sholawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan sholawat ini adalah rukun sholat yang ke-15. Terus yang ke-16 rukun sholat itu adalah mengucapkan salam, yaitu salam yang pertama yang kita menoleh ke arah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun yang ke-16. Kemudian yang terakhir itu tartib, urutnya, urut. Jadi rukun-rukun yang jumlahnya 16 itu harus kita lakukan secara urut, secara tertib, dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram ya. Niat takbiratul ihram ini niat ini dilakukan
bersama saat kita takbiratul ihram. Terus urutan berikutnya adalah membaca Fatihah. Selanjutnya urutan berikutnya adalah ruku'. Terus iktidal, terus sujud. Tidak boleh kita lakukan secara acak. Kita takbiratul ihram, kemudian kok langsung sujud, ini tidak boleh. Harus urut. Nah, jadi rukun yang jumlahnya 16 itu harus kita lakukan secara tertib. Nah, tertib ini menjadi rukun yang ke-17. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lain waktu kita akan merinci satu persatu dari rukun-rukun sholat tersebut. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.